Nah itu saya jelas lihat bibi saya itu juga nyediain sajen. Oke. Ya itu baru saya ngelihat nih pas lagi dia nyediain sajen. Itu ya janin bayi, ya kalau ini janin. Kalau yang kemarin kan ari-ari ini janin bayi. Iya janin bayi. Itu saya lihat bibi saya itu dapat janin bayi 2 itu yang masih merah. Gak tahu gimana saya ngelihat itu bibi itu makan ari-ari. Itu bibi saya makan ari-ari itu pas saya lihatnya itu pas malam. Ya. Pas malam saya ngeliat bibi makan ari-ari, ari-ari mentah itu dimakan. Dan bukan itu aja. Itu kena juga ke suaminya. Suami bibi saya itu meninggal. Itu kecelakaan di jalan, itu kecelakaan parah. Itu mobilnya terguling, mobil bis. Ya. Meninggalnya parah, itu kepalanya putus. Berpisah sama badannya. Siapa? Suaminya bibi saya. Itu kepalanya terpisah. Mau merinding? Nonton Jejak Backpacker. Dijamin gak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Aisyah. Waalaikumsalam Bang Ale. Kak Aisyah, terima kasih nih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi Kak Aisyah ini punya kisah ya tentang pesugihan atau apa ini? Iya, pesugihan. Tentang pesugihan. Iya, tumbal ya. pesugihan. Tumbal pesugihan. Oke. Ini seperti apa nih kisahnya yang akan Kak Aisyah ceritain nanti? Boleh di spill sedikit dulu aja kisi-kisinya seperti apa? Jadi gini ceritanya, saya itu mau dijadikan tumbal pesugihan oleh bapak angkat saya dan bibi saya. Itu mereka melakukan pesugihan begu ganjang dan korbannya banyak gitu. Oh. Oke, disimpan dulu aja ceritanya Kak Aisyah ya. Kita lanjut setelah ini. Tapi sebelum Aisyah menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan. Nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan. Keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Kak Aisyah udah siap buat cerita ya? Ya, oke. Aman udah ya? siap, aman. Nanti kalau misalnya Kak Aisyah ngantuk, tiba-tiba ngantuk gitu, silahkan diminum kopi liongnya. Ya, siap. Oke ya, aman ya Kak ya? Aman. Oke, silakan kalau gitu Kak Aisyah. Jadi awal ceritanya itu, saya ini tidak dibesarkan oleh orang tua kandung saya. Saya dari kecil itu udah dibesarkan oleh orang tua angkat saya. Kebetulan orang tua angkat saya itu nggak bisa punya anak karena istrinya itu udah mandul. Dan mereka itu berniat memang buat ngadopsi anak gitu. Dan bapak saya memang juga udah berumur waktu itu. Mereka udah nikah lama, udah ada 8 tahun tapi nggak bisa punya anak. Dan akhirnya mereka itu datanglah ke rumah sakit buat cari informasi tentang adopsi anak. Nah sampai di rumah sakit itu ketemulah sama pihak rumah sakit, dokter gitu ya Bang. Dan akhirnya orang dokter itu ada menyarankan, oh ini ada bayi yang
yang bisa diadopsi. Akhirnya bapak saya datang ke orang tua kandung saya, dan kebetulan di situ orang tua kandung saya itu lagi kesulitan ekonomi, nggak bisa bayar biaya buat lahiran ibu kandung saya. Dan akhirnya gimana ceritanya itu jadilah persetujuan penyerahan saya kepada orang tua angkat saya itu ada di atas surat penyurat, ada tanda tangannya serta semuanya gitu Bang. Ya akhirnya saya tuh diserahkan ke orang tua angkat saya. Saya waktu itu tinggal di Medan. Kebetulan orang tua saya bapak saya ini seorang pedagang yang termasuk sukses lah gitu. Kalau jualan itu laris, manis, selalu laris, nggak pernah yang namanya sepi. Itu kalau bawa uang itu bisa banyak bergulung-gulung gitu. Dan bapak saya itu jualannya bukan di toko, cuman modal mobil pick up yang belakangnya terbuka. Itu di situ dia jualan itu biasanya di pasar itu laris manis sampai habis, walaupun nggak habis cuma setengah tapi habis terus gitu, laris, nggak pernah sepi. Nah pas saya udah diasuh sama orang tua angkat saya itu memang hidupnya nggak pernah kekurangan gitu Bang, selalu berkecukupan. Dan bapak saya ini orang bertanggung jawab gitu sama keluarga, dan apapun yang saya minta itu pasti dibeliin gitu. Ya, akhirnya pas saya nginjak umur 7 tahun barulah saya merasakan hal-hal yang aneh di rumah orang tua angkat saya itu rumah 2 lantai, dan di atas itu memang ada disediakan anak-anak kos. Jadi ada beberapa anak-anak kos itu ngekos di atas. Nah, akhirnya saya itu sama ibu saya itu sering dimandiin mandi kembang. Sama ibu angkatnya. Iya, ibu angkat. Saya tuh sering dimandiin mandi kembang sama ibu saya tuh setiap sore, tapi nggak setiap hari. Ada waktu-waktunya. Dan waktu itu saya habis mandi kembang itu memang rasanya tuh plong, segar, terus emang bagus aja buat badan saya gitu ya Bang ya. Akhirnya itu kan bapak saya kan pedagang. Jadi kalau pergi dagang itu pergi pagi, pulang sore. Jadi waktu itu pas saya mandi sore hari sama ibu saya, itu tiba-tiba ibu saya ngerasa sakit di dadanya. Itu matanya itu ngelihat ke atas, terus lidahnya menjulur. Terus saya kan bingung kenapa apa yang terjadi sama ibu saya. Terus saya panggil tuh ada anak-anak kos di atas, saya panggil, "Kak, ini kenapa? Mama, kak saya panggil gitu." Terus kakak itu turun ke bawah, anak-anak kos, terus ngelihat ibu saya itu di kamar mandi udah terbaring, terus biru-biru, lidahnya menjulur. Terus kakak saya langsung manggil orang-orang, kakak-kakak kos itu langsung manggil orang-orang, dan orang-orang pun datang ke rumah. Ternyata emang ibu saya meninggal. Ya, saya waktu itu usia 7 tahun, jadi belum ngerti apa-apa. Saya nggak ngerti itu apa yang terjadi dengan ibu saya. Dan akhirnya pas orang-orang udah ngumpul di rumah saya, dan ibu saya langsung digotong dari kamar mandi ke kasur, dan abis itu ya langsung ditutup aja pakai kain, dipindahin ke ruang tamu. Nah pas waktu sore itu bapak saya pulang ngeliat kok suasana rumah udah rame, dan langsung manggil saya, "Dek, ini siapa yang meninggal?" gitu. "Ini mama, Pak," saya bilang gitu.
enggak mungkin ini mama, kata bapak saya. Ini mama pak, ini mama udah nggak ada. Di situ saya baru shock tuh, baru tahu kalau ibu saya meninggal. Tadi seperti pas kejadian yang tadi saya nggak ngerti sama sekali itu kenapa. Iya, pas dibuka sama bapak kain penutup itu, langsung bapak saya kaget. Terus langsung tuh nangis histeris. Ya udah, saya langsung ke dapur. Nah waktu itu di rumah saya tuh memang ada ART yang buat ngurus saya. Nah ART itu bilang ke saya, gimana nih kamu, nanti ibu kamu udah nggak ada, nanti bapak kamu nikah lagi, nanti kamu bakal punya ibu tiri. Terus saya langsung jawab tuh, walaupun saya masih kecil waktu itu, tapi saya udah bisa bantah. Mbak jahat ngomong kayak gitu, nggak mungkin dong bapak saya nikah lagi. Saya nggak bakal bolehin bapak saya nikah lagi. Saya nggak mau punya ibu tiri. Saya bilang gitu ke beliau kan. Mana kamu tahu, kata mbak saya itu, mbak ART saya. Udah lihat aja nanti. Nah itu meninggal ibu saya pas saya umur 7 tahun. Nah selang beberapa waktu tahun itu, pas saya usia 9 tahun, saya sendiri yang nyaranin bapak saya buat nikah lagi. Jadi malam-malam itu saya ngobrol sama bapak saya berdua. Memang di rumah itu cuma saya berdua tinggal. Nah memang saya anak sematawayang itu yang diadopsi sama orang tua angkat. Nah waktu itu saya ngobrol sama bapak saya bilang, bapak gimana kalau bapak nikah lagi aja, cari mama baru. Emang boleh, kata bapak saya. Emang kamu siap punya mama baru? Iya, nggak apa-apa pak. Soalnya saya kasihan lihat bapak pulang dagang itu kan, pulang kerja itu masak, beres rumah, semua itu bapak yang ngerjain. Saya memang nggak ngapa-ngapain waktu itu, emang dimanja banget gitu ya Bang Ali. Jadi saya tuh nggak bisa apa-apa. Nah, oke, kalau kamu setuju bapak nikah lagi, oke bapak cari nih besok mama baru. Saya waktu itu polos aja, ya udah bapak cari deh cepatnya, biar ada yang ngurus bapak sama saya. Bener, selama beberapa hari kemudian itu temennya kan, karena bapak ini pedagang kan banyak temennya, jadi banyak kenalan, jadi dibawain sama temennya itu calon mama baru saya. Nah waktu itu dibawa ke rumah, terus bapak saya langsung bilang, nah itu coba kamu lihat ke depan tuh ada siapa. Saya bilang, ini siapa pak? Ini calon mama baru kamu, ini yang bakal ngurus kamu. Kamu suka nggak sama beliau? Saya lihat kan orangnya polos, kalem, emang dari pedalaman banget bang, jauh dari perkotaan, emang dari perkampungan ibu baru saya ini. Dan terus saya sempat kenalan tuh sama ibu saya. Ya udah pak, bapak cepat aja nikah biar cepat ada yang ngurus kan. Ya udah langsung cepat nikah bapak saya. Bapak saya tuh langsung cepat nikah. Ya udah saya tuh setuju. Acara resepsi pun diadain. Saya ikut hadir. Nah saya kira ini ibu saya ini benar-benar orang baik gitu, kalem, polos, namanya dari perkampungan. Nah udah nikah beberapa tahun nih, udah punya anak 1, anak 2. Nah baru saya itu ngalamin hal-hal kejadian yang aneh di rumah orang tua angkat saya itu. Nah pertama itu saya itu ngerasain kayak ada yang ngikutin. Jadi itu rumah itu 2 lantai, tapi emang vibes-nya tuh horor banget bang. Dan anak-anak kos tadi tuh udah nggak ada sejak ibu saya meninggal, itu udah dikosongin. Jadi full kosong di atas. Emang udah nggak ada apa-apa, dan lampu pun jarang dinyalain di atas. Jadi cuman fokus di ruang bawah aja, lantai 1. Nah kejadiannya itu pas saya itu subuh-subuh, saya mau berangkat sekolah. Itu saya mandi, abis mandi saya itu ngelihat ada pantulan kayak makhluk gitu, di pantulan di layar TV itu kayak ada makhluk itu ngambang, pakaiannya putih, rambutnya panjang, itu matanya hitam banget, tapi dia nyengir ngelihat saya. Saya lagi berdiri, lagi pakai baju, memang itu layar TV itu kan ngadep ke tembok sana, tapi pas saya lihat tembok nggak ada apa-apa. Abang bisa bayangin nggak itu pantulan TV kan suka ada kalau layarnya mati kan dia kelihatan benda-benda di depannya. Nah kayak gitu. Pas saya lihat ke sana nggak ada,
pas saya lihat di TV ada itu makhluk itu. Tapi anehnya saya itu nggak ada ngerasa takut. Paling cuma ya karena mungkin saya itu berpikiran positif aja, nggak ada mikir yang horor-horor gitu ya Bang. Nah, udah tuh saya cuek aja. Dan keesokan harinya saya diteror lagi, ada lagi banyak. Pas lagi tidur malam juga itu suara. Jadi kebetulan adik saya itu punya mainan yang ada bunyi suara-suara bunyinya itu otomatis bunyi sendiri. Padahal itu nggak ada yang mencet, nggak ada yang nyalain, itu bunyi kering gitu. Itu ada musik-musiknya. Jadi setiap malam itu saya diganggu sama hal-hal yang begituan. Nah, bapak saya itu kan memang pedagang yang sukses gitu ya Bang, ya rajin gitu, emang pinter banget, gak pernah kekurangan uang. Jadi saya itu kecukupan. Nah, suatu saat saya itu ngeliat, nah jadi bapak saya ini pergi dagang. Nah, ibu baru saya ini juga pergi. Jadi saya itu cuman sendiri di rumah. Ya, itu waktu itu keadaannya sore hari, saya lagi nonton TV. Nah, tiba-tiba itu kan lantai 2 saya itu ngedip-ngedip lampunya, padahal tuh lampu mati. Saya lihat tuh kayak ngedip-ngedip di atas. Jadi saya kan penasaran gitu. Pas saya lihat, kok ngedip-ngedip. Tapi ada perasaan takut. Rasa penasaran campur perasaan takut. Terus saya beranikan diri aja. Saya samperin tuh tangga ke atas. Ya kan, pas saya sampai di atas, itu saya kaget beneran Bang. Saya ngeliat itu makhluk besar banget. Itu kukunya panjang, mukanya itu gosong hitam, rambutnya panjang, serba hitam. Saya nggak bisa bayangin itu, pokoknya tinggi banget. Saya nggak bisa perkirain itu berapa meter, pokoknya tinggi besar. Itu kukunya panjang, mukanya itu seperti Lea. Iya. Jadi saya otomatis teriak dong, saya teriak. Terus nggak tahu kenapa, gimana ceritanya, saya tiba-tiba udah di atas lemari. Saya waktu itu umur 10 tahun. Badan saya udah besar, tapi saya tiba-tiba di atas lemari. Nah, kemudian bapak saya pulang dari dagang, itu nyari saya. Dek, kamu di mana? Saya langsung bilang, Pak, saya di sini, saya di atas. Kata bapak saya, ngapain kamu di atas? Itu kan gelap. Kata bapak saya, enggak tahu Pak, tadi tiba-tiba ini lampu di atas kedap-kedip. Jadi saya samperin, kirain saya ada apa gitu kan. Tapi pas bapak saya samperin, saya di atas lemari. Saya itu tapi sempat nangis saya Bang. Saya sempat nangis sama gemeter. Nah, akhirnya mungkin bagaimana ceritanya itu, bapak saya mungkin ngomong ke makhluk itu, mungkin jangan ganggu anak saya gitu. Nah, akhirnya bapak saya gendong saya dari atas lemari, terus saya dibawa ke bawah. Kemudian besok harinya itu saya ngalamin lagi, terus menerus saya ngalamin kejadian horor itu di rumah itu. Setiap hari saya diganggu makhluk begituan. Bahkan saya lagi cuci tangan, apalagi mandi, itu makhluk itu sering ganggu saya, ngeliatin saya. Saya nggak ngerti itu kenapa makhluk itu gangguin saya. Dan akhirnya suatu malam tuh saya ngeliat bapak saya buat ritual gitu. Iya, membuat ritual. Bapak saya itu nyediain kayak ayam 2 ekor, tapi di atas talenan dikasih kembang-kembang. Terus tapi saya nggak berani nanya, cuma saya lihat aja itu buat apa. Saya nggak berani tanya karena bapak saya nggak berani nanya Bang. Habis itu dibawa ke atas, ke tadi tempat yang lantai 2 tadi, dibawa ke atas. Nah, akhirnya pas dibawa ke atas itu
Ya seperti yang saya bilang tadi, kedap-kedip itu lampu. Itu berdua sama istrinya yang baru. Sebelum nikah sama istri barunya, bapak saya tuh ngalamin bangkrut. Sempat mengalami bangkrut. Jadi pas nikah sama istri sekarang itu ya naik lagi itunya, usahanya. Jadi ya itu, saya lihat beliau buat ritual, dan besoknya saya ngelihat lagi bapak itu bikin sesajen, tapi ini bukan ayam, kayak misalnya kayak kepala sapi. Iya, kepala sapi. Itu kepala sapinya tuh gede, sama dikasih kembang-kembang juga. Jadi setiap malam Jumat itu bapak saya ngadain ritual itu buat makhluk itu. Dan akhirnya nih saya memberanikan nanya ke bapak saya, itu apa Pak? Saya bilang, udah kamu nggak usah ikut campur, ini urusan bapak sama ibu gitu. Ya udah, saya kan namanya masih kecil, udah saya nggak mau banyak tanya, udah. Dan akhirnya itu bapak saya mungkin karena nggak bisa melanjutkan ritualnya, nggak bisa nyediain sesajen setiap hari, udah itu langsung bapak saya sakit-sakitan, stroke, sampai sekarang mati sebelah itu badannya. Udah kayak mayat hidup, tapi usahanya masih dijalanin sama istrinya. Sampai sekarang masih jalan, bapak saya masih hidup, temen ya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan waktu itu ibu saya bilang ke saya, waktu itu saya udah kelas 6 nih, udah kelas 6 SD. Ibu saya bilang, yang ibu baru ini, Dek, gimana nanti kamu kalau SMP sama bibi aja gitu, tinggalnya sama bibi aja, kayaknya lebih aman di sana gitu kan. Soalnya bapak juga udah sakit-sakitan di sini. Tapi saya nggak tahu ternyata ini saran dari bapak saya gitu. Dan akhirnya saya ngikut aja, nggak ada pikiran negatif. Saya ngikut aja. Akhirnya saya dibawa ke rumah bibi saya, ada di Aceh Tenggara itu, Aceh Tenggara. Dan akhirnya saya dibawa tuh ke sana, tinggal di rumah bibi saya. Pas tinggal di rumah bibi saya tuh awal-awalnya ya aman gitu, nggak ada mikir apa-apa. Sama seperti kayak bapak angkat saya tuh dicukupin, nggak pernah kekurangan. Nah kebetulan suami istri ini, bibi saya ini usaha sapi. Jadi di rumahnya itu ada beberapa ekor sapi sama kambing. Beliau tuh usaha itu sama lancar juga, usahanya lancar tuh, bisa sehari bisa ada 3 ekor sapi di laris. Yang laku. Iya, yang laku. Padahal bukan lebaran haji, hari biasa aja laris. Kadang kambing 2 ekor. Itu beliau bikin kandangnya di belakang rumah. Ya, dan beliau juga tinggalnya memang jauh dari perkotaan, emang pedesaan banget, pedalaman. Emang itu belakangnya aja gunung-gunung gede. Nah, jadi di situ juga saya nggak taunya ngerasa hal yang sama juga. Saya diteror pas lagi, ingatnya itu saya pas lagi mandi. Saya lagi mandi, saya tiba-tiba itu ada suara gebrakan di pintu. Saya kaget, itu apa? Tapi itu udah ada itu kuku sama matanya udah kelihatan. Kebetulan namanya orang kampung, kamar mandi itu kan dindingnya itu masih papan bang, jadi masih ada celah-celah, celah-celah gitu. Itu saya ngelihat makhluk itu. Terus saya siram air dong, saya siram air. Tapi sambil saya teriak ke bibi saya, bibi itu siapa? Saya bilang gitu kan, itu apa? Terus bibi saya nyamperin, kenapa dek? Nggak tahu tadi itu ada kayak ini, kayak makhluk apa gitu, ngeri banget. Saya bilang serem.
Saya nggak bisa bayangin, Bi. Dia gedor-gedor ini sama ngaung-ngaung gitu kata saya. Oh bukan, itu biasa. Ini kan namanya juga kampung. Biasa di sini mah nggak ada apa-apa katanya. Udah biasa di daerah sini. Oke deh, saya percaya kata-kata bibi saya. Nah, terus saya ngalamin tuh, ya udah saya ngalamin kayak hari-hari biasa. Pas saya lagi tidur, itu tiba-tiba badan terasa ditindih, terus tuh kayak ada yang megang kaki saya dipegang, terus itu sambil ngebelai, itu terasa bulu-bulunya, Bang. Nah, iya, terasa bulu-bulunya, itu kukunya itu terasa banget di tangan saya sama di paha saya. Tapi dia sambil mukanya tuh ngelihat saya gosong, tapi ada taringnya juga, sama kayak Lea juga. Wajahnya itu gondrong banget. Terus saya kebangun dong. Saya kebangun pas saya lihat, ya benar itu. Makhluk itu lagi ngerayangin saya. Posisi saya kan lagi pakai baju. Tapi pas itu makhluk itu hilang, kemaluan saya tuh kayak rasanya sakit. Kayak berasa ditusuk gitu. Saya tuh gak ngerti kenapa. Nah akhirnya saya ngadu ke bibi. Bibi sama jawabannya, gak mungkin, itu halusinasi kamu, gak mungkin, kata bibi. Udahlah jangan macam-macam pikirannya. Kamu kebanyakan halusinasi sih, kata bibi. Enggak, Bi, saya benar, saya lihat. Saya sejak tinggal di rumah bibi ini juga aneh gitu, sama kayak di rumah bapak saya alamin. Tapi saya gak ceritain ke bibi hal-hal yang sama ke bapak saya, enggak. Cuma saya bilang, saya tuh merinding tinggal di rumah bibi. Saya bilang, saya pengen tidur sama bibi aja besok, kata saya. Oh nggak bisa lah, kan saya akan bibi ada ini paman, nggak mungkin ya, suami, nggak mungkin kamu tidur sama bibi, kamu juga udah remaja. Ya udah, saya tidur lagi, Bang, tuh besok sama seperti begitu, di teror terus sama makhluk begituan. Akhirnya suatu hari tuh saya ngelihat itu bibi datang ke tetangganya yang lagi lahiran. Terus tapi saya ikut nemenin lahiran, tapi itu bayinya ari-ari sih, kata bibi saya ke waktu itu bukan ke bidan, ke dukun beranak. Jadi kata bibi saya ke dukun beranak itu, tolong jangan dibuang ari-arinya. Kata dukunnya, buat apaan? Nanya ke bibi saya. Udah nggak apa-apa, itu udah buat ini aja. Saya juga nggak tahu ya Bang persisnya gimana. Pokoknya itu ari-ari itu jadi diambil sama bibi saya. Nggak tahu gimana, saya ngelihat itu bibi itu makan ari-ari. Itu bibi saya makan ari-ari. Itu pas saya lihatnya itu pas malam. Ya, pas malam saya ngeliat bibi makan ari-ari mentah itu dimakan. Waktu itu bibi udah punya anak satu, udah anaknya cewek juga, sama sepupu saya, ibaratnya sepupu saya ya. Saya jelas ngeliat bibi makan ari-ari mentah itu di dapur. Terus saya lihat bibi ngapain. Itu bibi saya berubah kayak setan gitu, Bang Ale. Ya itu udah penuh darah, mulutnya tuh udah penuh darah, tapi kayak bukan bibi saya. Saya sempat takut waktu itu, ngapain sih bibi ini kok seberani itu makan ari-ari. Akhirnya saya itu takut, saya kabur keluar, tapi saya nggak cerita ke orang-orang kalau bibi saya begitu. Nah pas saya udah pulang dari yang saya kabur lihat bibi saya udah normal kembali. Iya, udah normal kembali, udah kayak orang normal lah, biasa. Malah nanya saya, kamu dari mana? Lah kan tadi bibi saya lihat makan ari-ari. Dari mana saya makan ari-ari, kata bibi saya. Itu kan kamu halusinasi lagi kata bibi saya. Enggak, orang saya jelas lihat bibi makan ari-ari, saya bilang. Akhirnya udah tuh, saya tuh tiap malam kepikiran,
kok ini aneh banget di rumah bapak angkat saya ngerasa hal yang aneh juga, kok di sini juga ngerasain hal yang aneh gitu ya bang. Akhirnya waktu itu sih belum ada baru ada handphone yang belum Android ya, jadi saya telepon bapak saya. Kebetulan bapak saya itu memang sakit tapi masih bisa megang HP itu masih bisa. Saya telepon tuh bapak saya bilang, saya telepon, halo pak, ini saya pengen pulang aja nih ke rumah bapak, saya takut pak di sini. Kenapa dek? Ini kok saya ngerasain hal-hal yang aneh nih. Kemarin saya lihat bibi makan ari-ari, itu ari-arinya masih ada darah-darahnya pak. Bapak saya jawab, yang benar kamu, mata kamu aja kali yang salah. Bapak saya, enggak, ini saya benar, saya lihat pak, jelas banget pak. Saya malam-malam, saya itu jam 10 malam. Udah kan, bapak kan lagi sakit, bapak nggak bisa jemput kamu. Udah kamu di situ aja, kata bapak saya. Lagi kamu juga nanggung kan, mau selesaiin SMP-nya dulu kan. Saya waktu itu kelas 1, mau selesaikan 2 tahun lagi. Saya bilang, pak saya nggak tahan, saya di sini nggak tahan, saya takut saya pak, tiap pokoknya ngeri banget lihat bibi saya itu. Akhirnya bapak saya itu udah nggak banyak ngomong, langsung dimatiin teleponnya. Dan kemudian jadi saya tuh ada apa-apa dirasa sendiri bang, mau yang aneh, mau yang saya rasa sendiri. Tapi itu tiap hari saya takut dibuat. Nah waktu itu saya pulang sekolah nih, kebetulan saya pulang sekolahnya sore, ada les. Nah itu saya jelas lihat bibi saya itu juga nyediain sajen. Oke. Ya itu baru saya ngeliat nih, pas lagi dia nyediain sajen itu ya janin bayi ya. Kalau ini janin, kalau yang kemarin kan ari-ari, ini janin bayi. Ya janin bayi. Itu saya lihat bibi saya itu dapat janin bayi 2 itu yang masih merah. Janin bayi yang masih merah itu saya tuh jelas banget ngeliat tuh, itu merah, ada pokoknya masih ada segar gitu darahnya bang. Itu saya sempet nyium tuh amis banget, mual saya. Terus saya tanya ke bibi, bi itu buat apaan bi? Saya bilang, kamu nih udah urus aja sekolah kamu, gak usah banyak tanya. Ini urusan bibi sama Abi. Saya manggil suaminya tuh Abi karena memang udah kayak saya anggap orang tua saya. Udah kamu tuh diam aja gitu kan. Tapi itu di samping janin bayi itu sama ada kembang-kembang, di atas talenan tuh juga ditaruh. Nah saya habis mandi tuh, pas saya lihat itu udah rapi, udah cakep ya, itu janinnya tuh udah dihias-hiasin. Nah terus bibi saya bawa ke kamar dia sendiri. Oke. Ya kamar dia sendiri. Terus bibi saya bilang, dek kamu jangan masuk ke kamar ini ya. Kenapa bi? Pokoknya jangan, ini bahaya. Kalau kamu masuk ini bahaya gitu. Kata bibi saya. Terus pas itu karena rasa penasaran saya tinggi, kan dinding orang kampung kan masih ada celah-celah kayu-kayu gitu bang, kan papan tapi masih ada celah-celah sedikit, nggak rapet dia. Jadi saya masuk tuh ke kamar saya, kebetulan kan sebelah-sebelahan. Jadi ada celah tuh saya lihat. Itu di ruang, saya lihat dari celah lubang itu ruangan merah banget, merah darah. Itu amis. Dan itu saya lagi ngelihat itu makhluk itu lagi makan janin itu. Saya serius, itu saya ngelihat jelas. Itu penuh dengan darah makhluk itu. Akhirnya saya langsung refleks keluar. Saya bilang ke bibi saya, bi itu ada apa lagi di dalam? Saya bilang, kan bibi udah bilang tadi jangan kamu masuk, apalagi ngintip. Tadi saya lupa, tadi ngintip-ngintip katanya. Karena mungkin dia tahu posisi dindingnya kan memang ada celah-celah gitu. Akhirnya saya tuh tambah panik tinggal di situ, karena tiap hari saya tuh takut bang dibuat. Dan akhirnya nggak taunya itu dia itu buat melakukan
apa pesugihan itu buat bisnisnya. Iya, Oke. dan saya baru tahu kalau buat apa tumbal pesugihan itu. Dan ceritanya ada yang bilang itu tetangga juga ada yang kena. Anak tetangga itu meninggal 2 orang. Oke. Ibu hamil. Karena kan tadi memang pesugihannya itu kan ada buat sesajennya itu janin buat ke makhluk itu. Jadi itu tiba-tiba ada ibu hamil tuh di daerah situ, tinggal situ, hilang janinnya. Dan mungkin karena buat menuhin ritual itu nggak bisa, bibi saya jadinya ya kena ke anaknya sendiri. Oke. Iya, anaknya sendiri tuh jadi kayak orang idiot gitu, Bang. Oh. Ya. Tadinya kan mau ngenain ke saya, kan saya diteror terus sama makhluk itu, tapi mungkin tadi apa yang saya bilang tadi itu, saya sering dimandiin kembang sama ibu saya, mungkin buat ngelindungin saya itu. Karena saya dari kecil emang sering dimandiin kembang, ibu angkat saya yang meninggal, yang ibu pertama itu. Karena emang mungkin ibu pertama saya itu tahu bapak saya nih melakukan seperti itu juga, ritual-ritual. Mungkin buat ngelindungin saya, memang bertentangan. Jadi itu kena ke anaknya sendiri, ke anak bibi. Itu anak bibi itu sampai kayak orang idiot, dibilang idiot ya idiot. Itu kepalanya sampai tengleng, Bang. Ini terus ini kayak tumbuh apa ya, cacar gitu, cacar banyak. Pokoknya tuh penyakitnya tuh bau banget. Dibilang kusta ya, mungkin kayak kusta seperti itu, kayak cacar gitulah. Itu sampai tengleng, sampai ngomongnya itu gagap. Mungkin kan ya itu mungkin efek dari mandi kembang ibu saya. Dan bukan itu aja, itu kena juga ke suaminya. Suami bibi saya itu meninggal. Kecelakaan pas mau ke Aceh. Itu kecelakaan di jalan, itu kecelakaan parah. Itu mobilnya terguling, mobil bis. Ya. Dan ceritanya, kabarnya itu yang bilang itu abi saya itu, suaminya itu meninggalnya parah, itu kepalanya putus, berpisah sama badannya. Siapa? Suaminya bibi saya. Itu kepalanya terpisah, itu tangannya juga potong-potong kepala, cuman ya itu terguling-guling. Kepalanya putus, itu kepalanya tuh dalam keadaan apa, mayatnya itu kepala itu tergencet sama mobil bus itu. Abang bisa bayang nggak? Jadi posisi mayatnya itu di bawah, tapi kepala suaminya tuh kegencet sama mobil bus yang gede itu, jadi kan terputus. Ya, sama tangannya juga. Nah, dari situlah saya kaget. Bibi saya nangis-nangis ke saya. Karena itu emang suaminya yang paling disayang sama dia gitu kan, karena emang bisnis juga lancar. Mungkin ya karena itu tadi mau ngenain saya nggak bisa. Pas saya sering diteror itu, saya tuh ada yang nyaranin tetangga bibi saya. Saya ada cerita tuh sama tetangga bibi saya, kebetulan udah saya anggap kayak ibu saya. Jadi saya apa-apa curhat ke beliau. Jadi beliau menyarankan, coba aja kamu ruqyah ke ustadz, minta diobatin, minta perlindungan supaya jangan diganggu hal-hal yang mistis, kata orang itu. Saya waktu itu masih SMA, saya nggak ngerti itu kayak gimana ruqyah. Saya bilang, ya udah ikut sama saya, kata ibu itu, ikut sama saya bawa kamu ke pengobatan ruqyah. Akhirnya saya ke sana, ke tempat itu. Ya benar kata ustadz itu, saya di Terawang, benar saya itu mau ditumbalin sama bapak angkat saya dan bibi saya. Itu Bang. Akhirnya ustadz itu nyaranin ke saya, supaya kamu jangan diteror hal-hal yang mistis lagi sama makhluk-makhluk begituan. Saya sarankan pindah keluar kota, kata ustadz itu.
supaya kamu jangan diganggu. Terus akhirnya waktu itu saya udah pas tamat sekolah, kelas 3 SMP saya tamat sekolah. Pas banget waktunya. Saya pindahlah ke sini, ke Bekasi. Terus sampai sini saya udah nggak ngerasain hal apapun lagi. Nah, dan saya itu baru tahunya yaitu bapak angkat dan ibu saya itu mau melakukan tumbal pesugihan untuk saya. Tapi akhirnya anaknya sendiri yang kena dan suaminya. Dan efek dari tumbal pesugihan dari bapak saya itu sakit sampai sekarang, nggak bisa bangun. Tapi bisnisnya masih, tapi nggak selancar dulu. Tapi saya sejak tinggal di sini, alhamdulillah aman bang, nggak ada apa-apa. Dan itu tetangga bibi saya yang bilang pernah ngelihat kalau mereka berdua nih, bapak angkat saya dan bibi saya itu melakukan ritualnya di Aceh Tenggara. Jadi Aceh Tenggara itu termasuk pelosok banget bang, namanya tuh Kutacane ya di sana. Nah tapi ini Kutacane itu kan pembagiannya banyak, ada daerah-daerah. Jadi itu ada di sana tuh di suatu bukit. Itu emang rimbun pohonnya. Itu bukit-bukit gunung-gunung besar, tapi di bawah itu ada sungai-sungai. Saya pernah ke sana sekali dibawa sama bibi saya buat melakukan pengobatan apa gitu, kaki saya kan sakit. Celup ke sungai itu sembuh. Iya, sembuh. Jadi kata tangganya itu ngelihat bapak saya melakukan ritual di sana. Tapi saya nggak bisa nyebutin detail tempatnya apa, cuman saya kasih info gitu aja bang. Ya alhamdulillahnya, tapi sekarang saya udah aman di sini. Tapi kemungkinan saya ada waktu nanti pengen ngejenguk bapak saya ke Sumatera lagi, ke Medan. Oh, iya. Berarti dari SMP itu belum ke sana lagi? Belum, saya udah lama banget udah nggak ke Sumatera, ke Medan. Nah, berarti di sini ikut orang tua kandung atau gimana? Enggak, di sini ikut suami. Oh, ya ikut suami. Enggak, waktu kan SMP kan waktu itu pindah ke sini Bekasi. Sebenarnya waktu itu saya itu belum pindah ke Bekasi. Saya itu pindah ke Bekasi pas SMA. Jadi saya itu di offer lagi ke rumah nenek saya yang di Aceh. Nah situ saya baru diamankan. Tamat sekolah di sana, saya langsung pindah ke Bekasi. Nikahlah sama suami sampai sekarang. Ini berarti Kak Aisyah ini gimana taunya kalau bapaknya ini melakukan pesugihan begu ganjang? Oh iya. Apakah ngelihat dari wujud setannya ini atau gimana? Iya, saya lihat wujud asli itu yang saya cerita tadi. Itu kan badannya besar, punya gigi taring, kukunya panjang-panjang, rambutnya gondrong, mukanya kayak leak. Ya seperti itu. Dan emang orang Sumatera bilangnya begu ganjang. Oh. Iya. Dan yang dilakukan bibi saya juga sama, pesugihan begu ganjang juga. Berarti ini ada kayak turun-temurun gitu ya? Iya benar, jadi mereka udah kerja sama. Dan mereka bareng melakukan ritualnya. Memang sengaja buat saya. Karena kan saya tadi udah bilang, saya dimandiin kemang karena emang aura saya, kata ibu angkat ibu yang pertama itu bagus buat rezeki bapak juga. Jadi saya ditumbalin seperti itu. Tapi nggak kena. Ibu pertama saya itu memang bertentangan sama bapak saya. Oke. Iya. Nah berarti ini kan selain bapak sama bibi masih ada lagi yang lain-lain, Pak D-nya atau siapa? Mungkin masih ada. Sampai sekarang mungkin masih ada. Mungkin dari adik bapaknya lagi. Bapak itu ada. Berapa keluarga? Mereka berapa saudara mereka? 4 bersaudara. 4 bersaudara. Iya. Tapi Kak Aisyah ini mengetahui cuma bapak sama bibi aja yang melakukan pesugihan begu ganjang ini. Iya betul. Yang dua lagi nggak tahu nih. Nggak tahu saya. Melakukan apa enggaknya? Iya. Saya nggak tahu benarnya. Saya cuma tahu 2 orang ini aja. Dan itu pun saya ketawanya ya tadi yang tetangga bibi bilang. Karena kan memang bapak juga sering ngunjungin ke rumah bibi. Kan Medan ke Aceh Tenggara itu kan pakai mobil itu cuma 8 jam. Jadi suka
Jadi setiap kalau ada mau melakukan ritual ya bapak ke sana sama bibi berdua. Iya. Oke. Iya. Nah itu mesti yang diritualkan itu untuk persembahan harus janin. Iya harus janin, betul harus janin supaya karena ini kan termasuk bisnis gede sapi kan jarang laris gitu, jarang laku. Jadi harus harus janin. Perjanjiannya seperti itu. Berarti kan kalau misalkan janin ya, ini harus ada orang yang dikorbankan ya untuk mengambil si janin ini dari rahim si ibunya nih. Iya Dan betul. kan bentuk janin itu kan macam-macam ya, ada yang dari umur 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan selanjutnya gitu. Dan ini kelihatannya nampaknya seperti berapa bulan ukurannya? 6 bulan lah, 6 bulan. Udah ya 6 bulan. Minimal itu 6 bulan. Tapi lebih segarnya lagi itu ya 0 bulan itu kayak masih kayak bayi aborsi gitu, Bang. Oh. Bayi 6 bulan berarti berarti dari orang yang digugurin atau gimana nih? Ya bisa jadi bibi juga gitu nyari di yang tempat aborsi gitu. Memang udah tahu tempat aborsi jadi memang bibi suka ngambil gitu, ngambil janin. Tapi kadang yang ibu-ibu hamil yang 6 bulan juga tiba-tiba hilang dari perutnya tetangga. Itu ada 2 orang. Berarti kalau hilang itu si makhluk ini ngambil sendiri dong? Iya, saya juga persisnya nggak tahu seperti apa, tiba-tiba udah hilang aja gitu bayi. Nah setiap itu bayi hilang itu otomatis itu sapi ada aja yang telepon tuh laku gitu. Sama seperti bapak saya tuh, kalau bapak saya itu kepala sapi, kadang asam ayam kadang kepala sapi masih ya seperti itu Pak, seperti itu Bang. Untuk persembahannya itu? Iya, untuk melakukan persembahan ritual. Memang udah perjanjiannya seperti itu. Tapi sama-sama makhluk begu ganjang itu. Iya. Aduh, serem banget ya. Dan saya itu emang shock banget waktu itu. Nggak nyangka gitu. Kira saya mau dijadiin tumbal sama mereka. Untungnya sekarang saya udah aman gitu Bang. Berarti kalau seandainya dijadikan tumbal ya, biasanya kalau pesugihan-pesugihan itu tapi macam-macam ya. Ini ada yang dari ngambil keturunannya sendiri, darah dagingnya sendiri, ada dari orang luar nih. Sedangkan di sini kan kalau kita terus menurut Kak Aisyah kan ini Kak Aisyah bukan keturunan dari mereka nih ya, karena anak angkat ya. Iya betul. Ya karena tadi saya bilang tadi memang sengaja mereka itu adopsi anak itu buat tumbal itu. Ya, mungkin perjanjian sama jinnya seperti itu. Harus anak adopsi buat memperlancar rezekinya gitu. Kan tadi saya bilang makanya ada anak yang hilang itu kan, bayi janin yang hilang ya seperti itu. Sampai bibi saya makan ari-arinya juga. Itu yang serem banget ya. Iya. Dan biasanya berapa bulan sekali mereka nyari tumbal itu? Sebulan sekali, sebulan tuh 2 kali ada. Sebulan 2 kali? Iya, dan itu harus ada. Janin itu tadi? Iya, itu maksimalnya harus ada 2 janin dalam sebulan. Tapi mungkin itu lebih supaya lebih cepat larisnya itu sapi. Kayak saya bilang tadi itu 1 hari bisa laku 3 ekor sapi. Itu sapinya gede-gede Bang. Kambing aja tuh gede-gede. Itu di belakang itu ada 15 ekor sapi. Memang dia sengaja bikin kandang di belakang rumah. Itu iya, itu bisa laku 3 ekor sapi. Kadang kambing tuh 3. Jadi emang sukses banget itu, laku banget, laku keras. Padahal bukan lebaran haji, hari-hari biasa. Apalagi kalau lebaran haji bisa lebih ini lagi. Dan sampai sekarang bapaknya kayak lumpuh gitu. Iya, udah seperti kayak mayat hidup. Itu udah buang air di situ, kencing di situ, pokoknya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu mati sebelah. Oke. Sebelah kiri. Tapi istrinya masih menemani. Istri masih menemani, masih. Karena kan menjalanin usaha bapak itu. Cuman nggak selaris seperti dulu menjalani. Bahkan bapak itu jualan
bisnis jualan rempah-rempah, kayak rempah-rempah mentah kayak kunyit, kencur, kemiri, jadi dijual-jualin. Sama kadang jualan buah-buahan gitu, tapi di mobil pick up, nggak di toko. Dan sekarang pun itu yang nerusin kan istrinya, tapi yang buat nyetir mobilnya itu ya ada orang kerja di situ yang tukang supir. Dan, ini belum, dari kejadian itu Kak Aisyah belum pernah nengok bapaknya lagi di sana ya? Iya, belum. Sejak saya pindah ke Bekasi itu tahun 2012. 13 tahun saya belum melihat bapak saya. 13 tahun. Iya. Tapi kalau video callan udah ya? Video call atau telepon gitu? Video call terakhir tahun 2020. 2020? Iya. Beliau ngambek minta uang ke saya. Jadi saya waktu itu nggak ada. Kata saya, kalau bapak mau uang, bilang ke suami saya. Bapak saya tuh refleks marah. Dikit-dikit suami kamu, dikit-dikit suami kamu. Saya tuh dimaki-maki. Dikatain segala macam kebun binatang itu keluar. Jadi saya tersinggung. Saya bilang, oke, kalau bapak itu saya ini udah besar pak, udah nggak pantas dimaki-maki. Kalau itu mau bapak, kita putus komunikasi. Benar putus, sampai sekarang saya nggak komunikasi. Tapi perasaan rindu itu ada bang. Walaupun beliau bapak angkat saya nggak pernah ngelupain jasa beliau dari kecil buat saya. Dari bayi ya? Iya, dari bayi benar saya. Ya kayak kalau dibilang kalau dari bayi gitu udah kayak orang tua kandung lah gitu ya. Betul. Bahkan saya itu nggak tahu orang tua kandung saya sampai sekarang. Oh, nggak tahu? Nggak. Bapak angkat saya tuh nggak pernah cerita kalau beliau bukan orang tua kandung saya. Justru pas keluarga dari bapak nih ada yang ngomong, mungkin keceplos, dia ngasih tahu kalau beliau bukan bapak kandung saya. Saya mengetahuinya itu pas saya kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, kelas 3 SMA kan saya tamat langsung nikah sama suami. Itu kelas 2 SMA saya tahu kalau beliau bukan bapak kandung saya. Oh, loh, yang jadi wali? Saya wali tahkim. Oh, pakai wali hakim. Iya. Berarti nggak ada restu dong? Iya ya. Itu karena udah ketahuan, udah tahu ya kalau itu bukan ayah kandungnya. Suami juga kuat. Kalau itu bapak kandung, suami saya nggak berani. Dan suami kan udah tahu keburukannya minus bapak angkat saya, jadi dia tambah berani gitu. Oke. Ya. Selanjutnya tadi suami bibinya ya itu meninggal dengan sangat tragis ya Kak ya. Boleh dibilang tragis banget sih itu, sampai tangan lehernya putus gitu. Sebenarnya ini dia kelindesnya ini seperti apa sih? Jadi posisi itu mobilnya itu terguling ke jurang. Karena kan jalanan Aceh Sumatera itu kan lintas Sumatera ya, disebutkan tuh emang rawan, dia kelok-kelok, bawahnya itu jurang. Jadi mungkin itu supir ngantuk. Ya jadi jatuh ke jurang, keguling-guling. Nah pas kegulingnya itu suami bibi saya itu kan posisi dekat jendela, udah jatuh keluar, itu pas kegencet, kepalanya tuh kegencet, putus ya. Tapi setengah doang sih, setengah enggak full karena kegencet. Masih nempel kulitnya itu. Iya. Tapi itu lidahnya menjulur, matanya tuh keluar. Itu bibi saya juga shock banget ngedengar cerita suaminya meninggal tragis seperti itu bang. Saya aja yang ponakannya aja kaget, shock dengar paman saya seperti itu. Itu sakit, mungkin jin itu ya menumbalkan itu suami bibi saya. Ya jadi seperti itu bang ceritanya, emang tragis. Tapi untungnya saya masih dilindungin sampai sekarang. Iya. Alhamdulillah saya sekarang hidup aman tentram sama suami. Ya nggak pernah ada. Walaupun sekarang sebenarnya masih ada sedikit-sedikit teror sih, masih ada. Kayak kalau saya pernah di sini di Bekasi ini, saya pernah juga ke Ruqyah. Sama itu saya dibilang sama penerawang ustadz itu, saya ini emang udah ditempelin sama jin itu. Jadi
kemanapun saya pergi itu kena. Saya tuh sering di sini juga sebenarnya ada juga diganggu makhluk. Kayak misalnya tiba-tiba ada kelabang nih, gede-gede. Itu saya pernah abis mandi sore, tiba-tiba itu kelabang gede jatuh dari atas, ke bawah, ke lantai. Tapi kena kepala saya sedikit, saya kaget, itu gede banget segini. Ada kali pokoknya gede banget bang. Itu, wah itu mungkin kalau gigit tuh ada bisanya, gede banget. Terus saya juga pernah di sini ada kelabang nyangkut di telinga saya, gede juga. Lagi tidur tiba-tiba ada kelabang. Udah gitu pas tidur juga ngerasain kayak pijakan kasur itu, tapi nggak ada orangnya. Tapi terasa pijakan kayak gimana sih bang, pijak gitu. Tahu-taunya udah makhluk begituan. Oke, Kak Aisyah, dari sini ada tambahan lagi atau mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan ke penonton, silakan. Ya, saya cuman pengen nyampaikan ke penonton, carilah duit yang halal. Tidak usah buru-buru ngejar dunia. Ya udah itu aja bang. Oke. Saya nggak bisa nambahkan. Oke, Kak Aisyah, terima kasih. Ya. Oke, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Aisyah. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan buat teman-teman juga yang mungkin jarak dari rumah ke studio Jejak Backpacker kejauhan, teman-teman juga dapat mengirimkan cerita menarik kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Aisyah, terima kasih buat waktunya ya. Baik, sama-sama Bang Ali. Hati-hati Kak Aisyah, mungkin masih ada jin-jinnya yang ya agak galak nempel gitu ya. Iya. Tetap selalu mendekatkan diri ke Ya, Tuhan ya siap. Kak ya. Ya. Amin. Sampai jumpa.